saya Salsabila. Nama saya Dinda Maharani. Nama saya Wahila Yoga Yusra Farid. Nama saya Anu Nurafir. Nama saya Devi Zaki. Selamat menyaksikan. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, ya kiamat pribadinya sudah dimulai. Sedangkan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta secara total. Waduh, berarti sebenarnya kiamat kecil itu bisa datang kapan saja ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dela, balik lagi bersama kita di podcast Secara Hati. Ya, pada hari ini kita akan bahas tema yang agak istimewa, yaitu tema hari kiamat. Tapi kita akan bahas dengan cara ringan, santai, dan penuh makna. Ya, betul. Ya, obrolan kita kali ini udah hadir dua narasumber yang bakalan kece. Ada Ustaz yang muda, Ustaz Rafi, yang sering mengisi kajian di kampus-kampus, dan juga Salsa, mahasiswa sekaligus aktivis sosial. Assalamualaikum, halo Ustaz, halo Salsa. Waalaikumsalam. Wah, sekali Terima kasih ya kalian sudah mengundang saya untuk berbicara di podcast ini. Oke, langsung aja ya Ustaz. Kalau kita dengar kata hari kiamat, pasti langsung bayangannya menakutkan gitu ya. Sebenarnya apa sih kiamat itu? Kiamat itu hari kehancuran alam semesta. Semua yang kita lihat hari ini, bumi, langit, laut, semua hancur. Dan setelah itu manusia dibangkitkan untuk dihisab. Masya Allah, kalau aku dengar kata dihisap, langsung mikir, waduh, amal aku udah cukup belum ya? Sama kalau aku juga mikir gitu, aku ditutup juga ke depannya. Jujur ya Mak, aku tuh dengan aku takut amal aku bisa berbuat di depannya atau enggak, aku jadi mikir kalau aku berbuat jahat, nanti aku bakal celaka. Makanya dengan rasa takut itu bikin aku tuh bisa berjaga-jaga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bener tuh, jadi rasa takut itu sebenarnya bukan buat bikin kita putus asa, ya tapi biar kita sadar aja. Penasaran, banyak yang bilang ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Itu maksudnya gimana? Kiamat kecil itu kematian. Jadi kalau ada orang meninggal, ya kiamat pribadinya sudah dimulai. Sedangkan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta secara total. Waduh, berarti sebenarnya kiamat kecil itu bisa datang kapan saja ya? Iya, jangan-jangan dia terlalu fokus kepada kiamat besar, tapi kita nggak sadar kalau kiamat kecil itu sudah lebih dekat. Iya Dinda, jangan-jangan bukan kiamat dunia yang duluan, tapi kiamat diri kita masing-masing. Bener banget. Itu yang bikin aku mikir. Kita ini masih sering menunda-nunda waktu, padahal waktu bisa saja kematian datang kepada kita. Katanya ada istilah juga untuk kiamat kecil dan kiamat besar. Salsa tahu nggak? Dan apa contohnya Salsa? Oh iya, aku juga pernah baca. Katanya ada istilah untuk kiamat kecil, yaitu kiamat sugro. Dinamakan kiamat sugro karena pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Salah satu contoh kiamat sugro yaitu peristiwa kematian dan juga bencana ada alam. Juga untuk istilah kiamat besar yaitu kiamat kubro. Dinamakan kiamat kubro karena kehancuran alam semesta dan seluruh isinya. Jadi kiamat kubro tidak hanya bagian-bagian terkecil, namun kehancuran seluruh alam. Nah, Salsa, kamu tahu nggak sih tanda-tanda kiamat sugro dan kubro?
biasanya terjadi, yaitu kayak longsor, tsunami, ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan bencana alam. Ataupun juga ada juga tentang perilaku manusia. Biasanya itu tanda-tandanya itu ya perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan sholat. Nah, terus untuk kubro itu tanda-tandanya itu ada terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, terus dunia sudah mulai gelap. Itu biasanya sudah tanda-tanda karena dunia sudah mulai gelap. Lalu nanti ada tahap-tahapnya, baru Dajjal muncul, terus Nabi Isa datang ke bumi untuk menyelamatkan umatnya. Lalu ada juga tanda-tanda lainnya. Jadi tidak hanya tentang Dajjal maupun Nabi Isa ataupun matahari terbenam, masih banyak tanda-tanda tentang kiamat kubro. Setelah tanda-tanda itu datang, barulah sangkakala ditiupkan dan bumi hancur, tidak ada lagi manusia atau makhluk hidup yang tersisa. Nah, kalau ngomongin kiamat, kan rasanya ngeri banget ya. Ustaz, apa kiamat itu cuma identik dengan rasa takut? Sebenarnya enggak. Islam itu seimbang, ada rasa takut tapi juga ada harapan. Misalnya ada hadis yang bilang di hari kiamat ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Salah satunya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Wah, pemuda ya? Jadi masih ada harapan untuk kita sebagai anak muda? Ya, jadi jangan malah takut berlebihan, tapi harusnya termotivasi buat jadi bagian dari golongan itu. Kalau kata anak sekarang, jangan cuma takut game over, tapi siapin achievement buat akhirat. Ya, saya juga sangat berterima kasih karena sudah diundang ke sini.